Bram, kau dengar sesuatu? Tanya Kenan sembari menatap sekelilingnya, karena dia merasa seperti ada yang memanggil namanya. Tidak, Tuan. Aku tidak mendengar apapun. Jelas saja kau tidak dengar apapun. Kenan menarik handset dari telinga asisten pribadinya. Bram tersenyum kikuk lalu menatap sekelilingnya yang tidak ada siapapun selain dirinya dan Kenan. Karena saat ini mereka berada di dalam private jet milik keluarga Meyer. Memangnya apa yang Anda dengar? Aku mendengar suara Cleo. Kenan mengusap dadanya yang entah mengapa berdebar dengan tiba-tiba. Bram tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Ya ampun Tuan, baru 1 jam kita berada di dalam pesawat. Anda udah sangat merindukan Nona Cleopatra sampai berhalusinasi mendengar suaranya. Kenan tidak memperdulikan sindiran Bram karena masih merasa aneh dengan debaran yang dirasakannya. Sebuah debaran yang akan semakin kencang saat membayangkan wajah cantik Cleopatra. Tuan Kenan, panggil Bram sembari melambaikan tangannya tepat di depan wajah tuannya. Anda kenapa? Tanya Bram dengan cemas saat melihat Tuan Kenan yang tersenyum-senyum sendiri. Sebuah senyuman yang entah mengapa membuatnya berkedip ngeri. Aku baik-baik aja. Kenan kembali tersenyum sembari menggelengkan kepalanya saat teringat bagaimana manisnya sikap Cleo akhir-akhir ini yang begitu posesif padanya. Oh ya ampun, apa Tuan Kenan diganggu makhluk tidak kasat mata? Gumam Bram dalam hati dengan berkedip ngeri saat melihat Tuan Kenan yang tersenyum-senyum sendiri. Bukan tanpa alasan dia curiga tuannya diganggu makhluk halus. Karena tadi Tuan Kenan mengatakan mendengar suara Non Cleo. Padahal Nona Cleopatra jelas-jelas tidak ikut bersama mereka. Hei, kamu kemana? Tanya Kenan saat melihat Bram beranjak dari tempatnya. Aku ingin buang air kecil. Cepatlah, jangan lama-lama, karena ada yang ingin aku bahas tentang KDDI Corporation. Bram menganggukkan kepalanya, lalu bergegas pergi menuju toilet saat melihat Tuan Kenan yang kembali tersenyum-senyum sendiri. Sesuatu yang sangat aneh menurut Bram, mengingat tuannya itu tidak pernah tersenyum sama sekali, kecuali di depan Cleopatra. Ih, mengerikan. Gumamnya saat merasakan bulu kuduknya berdiri. Sementara itu Kenan yang tersadar dari lamunannya langsung membuka laptop untuk kembali fokus mempersiapkan rapat yang akan dihadirinya terikat kerjasama perusahaan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam, akhirnya pesawat yang ditumpangi Kenan sampai di Narita International Airport. Sebelum turun dari pesawat, Kenan menyalakan ponselnya terlebih dahulu setelah sempat mematikannya. Tuan, ada apa? Tanya Bram saat melihat wajah tuannya yang terlihat terkejut. Kenan tidak menjawab pertanyaan Bram, karena fokusnya kini ada pada banyaknya panggilan tidak terjawab dari Kailin dan juga Cleopatra. Terlebih saat membuka pesan singkat yang dikirim oleh adiknya. Sebuah foto benda pipih dengan 2 garis merah yang ia tahu merupakan alat tes kehamilan dengan tulisan, "Aku akan menjadi anti." Kailin akan menjadi anti. Itu artinya Cleo hamil dan aku akan menjadi daddy. Teriak Kenan dengan tertawa bahagia sambil memeluk Bram tanpa sadar. Nona Cleopatra sedang hamil? Tanya Bram dengan terkejut. Iya, istriku hamil. Cleopatra sedang mengandung penerus keluarga Meyer. Jelasnya sembari menghubungi nomor ponsel wanitanya karena Kenan ingin mendengar langsung berita bahagia tersebut dari mulut Cleopatra. Selamat Tuan, ucap Bram yang turut bahagia dengan kabar kehamilan tersebut. Kenan hanya menjawab dengan sebuah senyuman. Dia udah tidak sabar mendengar suara Cleopatra yang mengatakan kalau sedang mengandung anaknya, buah cintanya. Sial, umpat Kenan saat panggilan teleponnya tidak juga diangkat Cleopatra. Bram, kita kembali ke Jakarta? Apa? Kembali ke Jakarta? Tanya Bram dengan terkejut, bahkan rasa terkejutnya melebihi saat mendengar berita kehamilan Cleopatra. Tapi
Tapi kita baru sampai. Sekarang, Bram, perintah Kenan sembari menghubungi kembali nomor istrinya. Tapi Tuan, bagaimana dengan kerjasama perusahaan kita? Bram mencoba mengingatkan tujuan mereka datang ke Jepang. Sebuah perjalanan bisnis dengan keuntungan puluhan miliar jika kerjasama mereka berhasil disepakati kedua belah pihak. Jangan sampai karena berita kehamilan Nona Cleopatra membuat tuannya bersikap gila dengan membatalkan pertemuan mereka. Kalau begitu, kau yang urus semuanya, aku akan kembali ke Jakarta. Putus Kenan dengan wajah yang gusar karena sejak tadi Cleo tidak juga mengangkat panggilan teleponnya. Tapi Tuan, Kenan mengisyaratkan asistennya untuk diam karena panggilan teleponnya diangkat Cleopatra. Sayang, apa benar kau? Kenan Meyer, cepat pulang ke Jakarta. Aku tunggu secepatnya. Potong Cleo lalu menutup teleponnya secara sepihak. Iya sayang, tapi apa benar kau sedang... Kenan menatap ponselnya saat mendengar sambungan telepon yang terputus. Siap. Umpat Kenan dengan kesal, namun kembali tersenyum saat mengingat istrinya tengah hamil. Tuan, aku tidak mungkin mewakili Anda. Bagaimana jika mereka tersinggung karena Anda tidak datang? Aku akan menghubungi Tuan Kazuo Inamori dan aku yakin kau bisa menghandle rapat tersebut. Kenan menepuk bahu Bram, kemudian membuka tas kerjanya untuk mengambil berkas yang diperlukan asisten pribadinya itu sebelum dirinya kembali ke Jakarta. Ya, Kenan lebih memilih pulang ke Jakarta karena kabar kehamilan Cleo adalah kabar yang udah sangat lama dinantikannya. Dia bahkan rela kehilangan kesempatan bekerja sama dengan perusahaan besar dan kehilangan puluhan miliar hanya untuk bertemu dan memastikan kehamilan istri tercintanya. Sementara itu di Jakarta, lebih tepatnya di kediaman keluarga Meyer, Kailin menatap tidak percaya setelah kakak iparnya itu menutup ponselnya. Cleopatra, apakah udah gila? Menyuruh kakakku pulang ke Jakarta? Kau kira jarak Jakarta Tokyo itu seperti Jakarta Bandung apa? Bahkan aku sangat yakin Kak Kenan pasti baru sampai di sana. Umpat Kailin dengan kesal. Aku pikir tadi kau akan memberitahu tentang kehamilanmu. Untuk apa aku memberitahunya? Kalau Kenan udah mengetahui kehamilanku dari foto test pack yang kau kirimkan secara diam-diam. Sahut Cleo dengan tidak kalah kesalnya. Karena beberapa jam yang lalu saat Kailin hendak menghubungi Kenan dan memberitahu tentang kehamilannya, Cleo segera berlari mengejar adik iparnya itu untuk melarangnya. Karena Cleo ingin dialah yang memberikan kabar gembira tersebut. Tapi ternyata Kailin diam-diam mengirimkan hasil tes pack miliknya pada Kenan. Bukankah aku udah memberitahumu? Kau mengatakannya setelah mengirim foto tersebut. Itu sama juga bohong. Sudahlah, pergi sana. Kau itu hanya membuatku pusing dan mual. Usir Cleo. Oh ya ampun Cleopatra. Dulu kau menyebalkan dan sekarang saat kau hamil semakin menyebalkan. Untung saja ada calon keponakanku di sana. Kalau tidak, udah aku pecat kau jadi kakak iparku. Ucap Kailin dengan menggebu. Sebelum kau memecatku, aku udah lebih dulu memecatmu jadi adik ipar. Ucap Cleo tidak mau kalah. Kau? Kailin menarik napas lalu mengeluarkannya secara perlahan untuk menahan emosinya. Cepat pergi, aku tidak mau melihatmu. Usir Cleo sambil menangis. Hei, kau jangan menangis, aku akan keluar sekarang. Ucap Kailin yang merasa bingung. Kenapa kakak iparnya yang tadi marah-marah kini menangis dengan tidak jelas. Tunggu Kai, apalagi? Belikan aku es krim rasa coklat dan stroberi. Pinta Cleo sambil mengusap air matanya. Apa? Pakai Kailin dengan wajah tidak percaya. Setelah mengusirnya dengan kasar, kini kakak iparnya itu dengan santai menyuruhnya. Aku akan menyuruh pelayan untuk membelikan es krim yang kau inginkan. Aku mau es krim yang baru dan yang beli langsung olehmu. Aku tidak mau. Ya udah, kalau kau tidak mau, aku akan memberitahu Kenan kalau kau menolak membelikan keinginan anaknya. Cleo hendak mengambil ponselnya. Oke, aku akan membelinya. Nah, gitu dong. Terima kasih, Aunty. Ucap Cleo dengan tersenyum. Kailin hanya mengumpat dalam hati tanpa menjawab perkataan Cleo. Dia pergi dengan hati yang kesal. Sementara Cleo langsung tertawa saat melihat Kailin pergi.
Entah mengapa, mengerjai adik iparnya membawa kebahagiaan tersendiri untuknya, dan dia sudah tidak sabar menunggu kedatangan suami tercintanya. Kailin memilih es krim yang rasa coklat dan stroberi yang diminta Cleopatra dengan wajah yang ditekuk. Ia masih merasa kesal dengan perlakuan yang diterimanya dari kakak ipar yang ia juluki sebagai kakak ipar tersadis di dunia karena udah mengusirnya, mengatahinya, lalu dengan seenaknya menyuruh. Belikan aku es krim rasa coklat dan stroberi. Kailin mengulangi apa yang diucapkan Cleo dengan bibir yang mengelucut. Kalau saja tidak ada calon keponakanku di perutnya, mana sudi aku membelikannya. Gerutu Kailin sambil berteriak, membuat orang-orang yang ada di sekitar menatap dengan tatapan aneh. Kalau tahu begini, lebih baik aku tetap tinggal bersama Edgar. Ya, Kailin menyesal pulang ke Jakarta setelah bersembunyi cukup lama di apartemen kakak sepupunya yang ada di Singapura. Tadinya Kailin pikir Kak Kenan sudah tidak marah dan melupakan apa yang diperbuatnya saat di Bali. Jadi dia memilih pulang, tapi ternyata kakaknya itu justru membahas masalah lainnya yang berkaitan dengan Sylviana. Ternyata Kak Kenan udah mengetahui apa yang dilakukannya dengan Edgar di masa lalu, yang membuat hubungan Kenan dan Sylviana hancur berantakan. Dan sebagai hukumannya, Kailin harus membuat Sylviana menjauh dan tidak lagi merecoki hubungan Kenan dan Cleopatra. Sebuah hukuman yang sangat sulit tentunya, mengingat Sylviana wanita yang pantang menyerah dan tidak tahu malu, sehingga membuat Kailin kewalahan. Bahkan sampai adu mekanik dengan saling mencakar dan mencambak. Semangat Kai, ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya Cleopatra menyuruhmu. Gumamnya dengan tersenyum, sembari berjalan menuju kasir dengan terburu-buru hingga tanpa sengaja menabrak seseorang yang ada di depannya. Kau tidak punya mata ya? Umpatnya tanpa menatap orang tersebut. Meskipun Kailin tahu dia yang bersalah, tapi karena terlanjur kesal saat melihat es krim yang dibelikannya terjatuh, ia pun justru mengumpat orang tersebut. Kau yang menabrak, tapi kau juga yang marah-marah? Dasar aneh. Apa kau Kailin terdiam saat menatap orang yang ditabraknya. Seorang pria yang akhir-akhir ini selalu menghantui pikirannya dan yang selalu hadir dalam tiap mimpi-mimpinya. Maaf, aku tidak perlu minta maaf, ucap Alex hendak pergi dari tempat tersebut. Tunggu, Kailin menahan langkah pria tampan dengan tubuh tegak kekar itu dengan tangannya. Kenalkan, nama Anda Kailin Meyer, adik Tuan Kenan Meyer. Potong Alex dengan cepat, membuat wanita yang ada di hadapannya terlihat terkejut. Aku udah tahu siapa Anda, jadi permisi, aku harus pergi. Tunggu dulu, bagaimana kau tahu nama aku? Alex diam tidak menjawab pertanyaan wanita tersebut. Sebab pertanyaan yang menurutnya aneh, karena bagi seorang Alexander mengetahui identitas seseorang adalah hal yang mudah. Terlebih seseorang itu ada hubungannya dengan keluarga Arbeto, Matteo, dan Graham. Wah, jangan-jangan pertemuan kita waktu di Bali membuatmu terkesan sampai-sampai mencari tahu siapa nama aku? Tanya Kailin dengan penuh percaya diri, hingga membuat pria yang ada di hadapannya mengerutkan kening. Omong kosong macam apa itu? Alex pun bergegas pergi dari tempat tersebut karena ada hal yang jauh lebih penting daripada meladeni ucapan seorang nona muda yang manja dan kekanakan. Tunggu dulu, aku belum sempat meneruskan perkataannya. Kailin dibuat terkejut saat melihat pria yang bernama Alexander itu berjalan menghampiri seorang wanita. Siapa wanita itu? Jangan bilang dia kekasih Alexander. Karena merasa penasaran, Kailin pun mengikuti Alex dari belakang. Kailin terus berjalan mengikuti Alex, bahkan sampai melupakan es krim permintaan Cleo yang terjatuh. Dia terus mengamati Alex, yang terlihat begitu perhatian saat mengambil sesuatu yang diinginkan wanita yang ada di sampingnya.